Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baik, di sini kelompok 5 akan menampilkan video presentasi mengenai analisis laporan keuangan proforma 1 yang beranggotakan 1. Amelia Wistiorini dengan NIM 710141968. Yang kedua, ada Indriani Apriliana dengan NIM 71014197075, dan yang terakhir ada Fatikatul Inayah dengan NIM 71014192218. Selamat menonton. Pembahasan pertama mengenai pengertian laporan keuangan proforma. Laporan keuangan proforma adalah teknik untuk memproyeksikan kondisi keuangan atau prestasi dan posisi keuangan perusahaan pada masa-masa mendatang. Penyusunan laporan keuangan proforma memerlukan banyak asumsi seperti tingkat pertumbuhan penjualan, perilaku biaya dari sejumlah pos rekening, tingkat investasi pada modal kerja dan aktiva tetap, dan lain-lain. Penggunaan software seperti Microsoft Excel dapat membantu penyusunan laporan keuangan proforma sekaligus melihat sensitivitas laporan keuangan terhadap perubahan-perubahan asumsi. Selanjutnya, asumsi. Asumsi diperlukan dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan karena asumsi tersebut merupakan kondisi prasyarat suatu proyeksi dapat dibuat. Tanpa sebuah asumsi, maka suatu proyeksi sulit untuk dibuat, karena terlalu banyak kemungkinan yang dapat muncul. Asumsi dapat menetapkan suatu kondisi. Selanjutnya, kegunaan asumsi. Yang pertama, memudahkan penyusunan proyeksi atau anggaran. Yang kedua, dapat dijadikan alasan mengapa suatu proyeksi atau anggaran tidak dapat tercapai. Yang ketiga, sinyal diperlukannya perubahan atas anggaran yang telah dibuat. Yang keempat, analisis sensitivitas dengan melakukan perubahan dari asumsi yang ada. Selanjutnya adalah bagaimana menetapkan asumsi. Yang pertama dapat dilakukan dengan analisis data historis. Yang kedua, sumber informasi yang terpercaya. Misalnya, informasi dari pemerintah, informasi market analis. Yang ketiga, mendasarkan pada perekonomian global. Dan yang keempat, meminta seorang ahli untuk menetapkan asumsi yang ada. Selanjutnya adalah jenis-jenis asumsi. Jenis asumsi yang pertama yaitu asumsi yang bersumber pada kondisi eksternal yang meliputi lingkungan ekonomi, persaingan dalam industri, konsumsi masyarakat, pertumbuhan penduduk, kebijakan pemerintah, dan perubahan teknologi. Jenis asumsi yang kedua yaitu asumsi hubungan antar variabel keuangan yang dihitung berdasarkan data-data historis yang meliputi rasio-rasio keuangan dan analisa vertikal dan horizontal. Jenis asumsi yang ketiga yaitu asumsi yang didasarkan pada target yang hendak dicapai yang meliputi target pertumbuhan dan target efisiensi. Asumsi ekonomi. Yang pertama, proyeksi secara eksplisit harus menyatakan lingkungan ekonomi yang diharapkan akan terjadi pada tahun proyeksi tersebut, yang meliputi tingkat suku bunga, tingkat harga minyak bumi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kondisi ekonomi dipengaruhi oleh kondisi politik seperti pemilihan umum, yaitu potensi perubahan regulasi, dan pergantian kepala negara atau daerah, yaitu
potensi perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan. Dan yang ketiga, tingkat sensitivitas perubahan ekonomi, politik terhadap perusahaan berbeda tergantung jenis perusahaannya. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan perekonomian meliputi yang pertama, mempengaruhi pertumbuhan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Yang kedua, setiap industri dan perusahaan memiliki koefisien korelasi yang berbeda-beda dengan pertumbuhan perekonomian. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan akan menentukan pertumbuhan pada sektor industri tertentu. Dan yang keempat, perusahaan harus mengantisipasi perubahan kebijakan perekonomian pemerintah terutama jika terjadi pergantian DPR, kepala pemerintah, karena akan merubah orientasi kebijakan yang ada. Selanjutnya, asumsi ekonomi pada tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI meliputi yang pertama, mempengaruhi tingkat suku bunga deposito sehingga akan meningkat ekspektasi return untuk pemegang saham atau cost of equity. Yang kedua, suku bunga pinjaman, yaitu hanya proyek dengan margin tinggi yang dapat didanai. Yang ketiga, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terutama jika SBI tinggi, ada kecenderungan tidak mau melakukan. Dan yang keempat, sensitivitas perusahaan terhadap tingkat suku bunga SBI dipengaruhi oleh struktur pendanaan perusahaan. Contoh dalam asumsi, misalnya harga bahan bakar, yang meliputi yang pertama, dampak pengaruhnya luas, yang kedua, mempengaruhi harga barang-barang lain seperti listrik dan biaya transportasi, yang ketiga, industri dan perusahaan dengan komponen biaya bahan bakar sangat tinggi, pengaruhnya terhadap perubahan harga ini. Lalu selanjutnya ada 3 faktor demografi. Yang pertama, setiap industri memiliki hubungan dengan jumlah pemakai, yaitu jumlah penduduk. Yang kedua, pola konsumsi penduduk dapat berubah, sehingga perusahaan harus mengantisipasinya dalam menentukan asumsi. Dan yang ketiga, program pemerintah dalam demografi dan tata kota harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi asumsi yang ada. Selanjutnya ada 4 asumsi hubungan antar variabel. Yang pertama, didasarkan pada analisis data historis. Yang kedua, data historis yang digunakan adalah data yang memiliki persitensi yang tinggi, sehingga pertumbuhan yang bersifat irregular harus disesuaikan. Yang ketiga, target rasio dapat menjadi asumsi, namun hal ini harus memperhatikan kemampuan sumber daya perusahaan. Dan yang terakhir, faktor lingkungan harus dipertimbangkan dalam menentukan asumsi target rasio dan pertumbuhan yang ada. Kemudian ada penyusunan asumsi. Asumsi dalam menyusun proyeksi didasarkan pada asumsi yang paling umum sampai pada asumsi detail. Yang pertama, asumsi kondisi lingkungan sebagai dasar menyusun asumsi detail. Yang kedua, asumsi hubungan antar variabel dan rasio yang telah mempertimbangkan asumsi kondisi lingkungan, data historis, dan juga target manajemen. Sebagai contoh, ada PT ABC. Asumsi makroekonomi pada tahun 2008, pertumbuhan ekonominya mencapai 6,3%, inflasinya 6%, kurs rata-ratanya 9.200, suku bunga SBI-nya 8%, pertumbuhan industri makanannya 12%, dan pada asumsi internal, pertumbuhan penjualannya mencapai 20%, biaya operasional meningkat 5%, dan marketing 10%. Biaya gaji meningkat 120% dari inflasi. Dan yang terakhir, kapasitas produksi pabrik masih mencukupi untuk peningkatan produksi. Untuk mengetahui asumsi yang bagus, ada 3 poin penting. Yang pertama, cukup rasional dan dikembangkan berdasarkan data dan informasi yang akurat. Yang kedua,
mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal perusahaan. Dan yang terakhir, mencerminkan kondisi yang ada. Kemudian, ada 5 prosedur penyusunan laporan keuangan proforma. Yang pertama, memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode pada masa mendatang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional yang terdiri dari harga pokok penjualan, biaya penjualan, dan administrasi, biaya pajak di luar bunga. Dan kemudian menurunkan proyeksi pendapatan operasional. Yang ketiga, memproyeksikan total aset, hutang, dan modal saham yang diperlukan untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan pada poin 1 dan 2. Yang keempat, menentukan biaya pendanaan atau financing cost dari hutang pada poin 3 dan kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersih proyeksi. Yang terakhir, menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksikan, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Lalu ada sumber data. Pada laporan keuangan terdapat neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, kondisi konsumen dan pasar secara umum, kondisi budaya atau tradisi. Yang ketiga, kondisi makroekonomi. Yang keempat, regulasi. Dan yang kelima, target jangka pendek dan jangka panjang perusahaan secara spesifik. Yang selanjutnya, memproyeksikan laporan laba rugi. Pertama, memproyeksi penjualan yang akan digunakan menurunkan angka-angka di laporan keuangan proforma. Bisa menggunakan rata-rata tingkat pertumbuhan masa lalu, namun perlu diperhatikan stabilitas, musiman, atau siklus dari penjualan dan penyesuaian yang diperlukan. Lalu, memproyeksikan biaya operasional. Tergantung asumsi perilaku biaya, apakah variabel atau tetap. Jika variabel, bisa menggunakan common size terhadap penjualan. Jika biaya tetap tinggi, maka perubahan akan lebih melambat, tidak sepenuhnya proporsional, dan juga bisa menggunakan tingkat pertumbuhan item individual. Kemudian memproyeksikan neraca. Cara yang paling mudah adalah memproyeksikan sisi kiri neraca, yaitu sisi aktiva terlebih dahulu, baru kemudian menyusun komposisi yang diinginkan untuk sisi kanan, yaitu pasifa atau pendanaan neraca. Ada 2 pendekatan. Yang pertama, memproyeksi total aset terlebih dahulu. Kemudian, setiap item dihitung dengan teknik common size. Yang kedua, memproyeksi item aset secara individual, kemudian dijumlahkan dan memperoleh total aset. Untuk memproyeksikan aset, baik total maupun individual, ada 2 cara yang bisa dilakukan, yaitu pertama, memproyeksi aset dengan menggunakan tingkat pertumbuhan, dan yang kedua, memproyeksi aset dengan menganggap perputaran aktiva konstan atau tetap pada masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu terkait ringkasan dari metode proyeksi aset. Jadi ada 2 pendekatan yang bisa dipakai untuk memproyeksikan aset. Pendekatan yang pertama yaitu dengan memproyeksi total aset. Kemudian pendekatan yang kedua adalah mengenai memproyeksi aset individu. Kemudian untuk memproyeksikan aset baik total aset dan juga aset individu ini ada 2 cara yang bisa digunakan. Yang pertama ada menggunakan tingkat pertumbuhan historis. Kemudian yang kedua menggunakan perputaran aset untuk proyeksi aset. Memproyeksikan hutang dan modal saham. Cara yang paling mudah untuk menyusun komposisi pasifa adalah dengan menggunakan common size sisi kanan. Jadi, pendekatan ini mengasumsikan dengan pola stabil bahwa komposisi semacam itu tidak akan berubah untuk masa-masa mendatang, kecuali jika ada kejadian tertentu yang merubah pola, misal pembelian perusahaan dan juga
realisasi. Jadi pendekatan common sense barangkali tidak bisa dipakai untuk memproyeksikan sisi kanan neraca untuk tahun-tahun mendatang. Memproyeksikan biaya pendanaan. Jadi pendekatan ini mengasumsikan bahwa struktur modal dan juga tingkat bunga tidak akan berubah. Jadi apabila struktur modal berubah, maka risiko perusahaan berubah. Dan dengan demikian tingkat bunga juga bisa berubah untuk mengkompensasi kenaikan risiko. Memproyeksikan laporan aliran kas. Langkah terakhir adalah dengan memproyeksikan aliran kas. Proyeksi aliran kas ini diturunkan dari proyeksi neraca dan proyeksi laporan laba rugi. Dan ada 3 komponen yang dilakukan. Yang pertama ada investasi, pendanaan, dan juga operasi. Ini adalah laporan neraca pada PTBR periode 31 Desember dalam ribuan rupiah ya. Jadi untuk bagian aktiva sendiri terdiri dari kas, kemudian piutang, persediaan mesin-mesin, dan juga penyusutan mesin. Untuk aktiva lancarnya ini ada sejumlah 1.053.000, kemudian untuk aktiva tetapnya dengan total 360.000, dan jadi total aktivanya itu ada 1.413.000. Kemudian pada sisi pasifa ini terdapat utang dagang, kemudian utang jangka panjang, modal saham, dan juga laba ditahan, dan total pasifanya yaitu 1.413.000. Kemudian ini ada beberapa transaksi keuangan pada PTBR untuk tengah tahun 2009. Transaksi yang pertama yaitu penjualan barang senilai 1.200.000.000 dengan harga pokok sebesar 960 juta. Atas penjualan ini 40% akan diterima pada tengah tahun pertama 2009 dan 60% lagi akan diterima pada tengah tahun kedua. Kemudian transaksi yang kedua yaitu membeli barang dengan harga 1.080.000.000. Atas pembelian ini 70%-nya akan dibayar pada semester pertama dan sisanya pada semester kedua. Kemudian yang transaksi ketiga yaitu diperkirakan saldo piutang periode 31 Desember 2008 akan dapat ditagih semua. Kemudian transaksi yang keempat, atas saldo utang dagang periode 31 Desember 2008 akan dibayar lunas pada semester pertama 2009. Kemudian transaksi yang kelima, ada bunga atas utang jangka panjang untuk semester pertama 2008 sebesar 6 juta akan dibayarkan. Kemudian transaksi yang keenam, dividen atas laba tahun 2008 sebesar 45 juta akan dibayar pada semester pertama tahun 2008. Kemudian untuk transaksi yang ketujuh, penyusutan atas mesin-mesin pada semester pertama tahun 2008 adalah sebesar 9 juta. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu pajak penghasilan sebesar 40% dibayar semester pada tahun 2009. Kemudian berdasarkan proyeksi sebesar transaksi yang akan dilakukan ini, PTBR kemudian dapat menyusun laporan keuangan proformanya. Nah, jadi ini neraca proforma PTBR periode 30 Juni 2019 dalam ribuan rupiah. Untuk sisi aktifannya ini ada kas, piutang, persediaan, mesin-mesin, penyusutan mesin dengan total aktiva lancarnya yaitu 963.000 dan juga untuk aktiva tetapnya sebesar 351.000. Jadi total aktivanya sebesar 1.314.000. Kemudian pada sisi pasifa terdapat utang dagang, kemudian utang jangka panjang, modal saham, laba yang ditahan dengan total 1.314.000. Yang selanjutnya adalah laporan laba rugi proforma PTBR untuk periode 1 Januari sampai 30 Juni 2009. Laporan laba rugi ini dalam ribuan rupiah. Jadi penjualannya itu sebesar 1.200.000,
kemudian harga pokoknya itu 960.000, laba kotornya 240.000, kemudian penyusutan mesinnya 9.000, laba sebelum bunga dan juga pajaknya 231.000, dan juga bunga atas utang jangka panjangnya 6.000. Kemudian untuk laba sebelum pajaknya ini jadi 225.000, kemudian dikurangi pajak sebesar 40% yaitu 90.000, jadi total laba sesudah pajaknya sebesar 135.000. Setelah terdapat laporan tadi sampai pada akhirnya laporan laba rugi proforma PT-nya. Jadi ini ada penjelasan mengenai rekening dalam neraca dan juga laba rugi pada laporan di atas. Jadi untuk kasnya ini ada persediaan kas awal sebesar 240.000, kemudian untuk penjualannya 40% dari 1.200.000 ini sebesar 480.000, kemudian penerimaan dari piutang 693.000 sampai pada pembayaran pajak penghasilan sebesar 90.000. Jadi untuk saldo kas per 30 Juni 2009 itu sebesar 33.000. Kemudian untuk akun persediaan barang ini ada persediaan awal pada 1 Januari 2009 itu sebesar 90.000, kemudian ada pembelian barang dan juga penjualan barang pada harga pokok. Nah, jadi saldo untuk persediaan barangnya itu pada 30 Juni 2009 sebesar 210.000. Kemudian akun piutang. Untuk piutang pada awal Januari 2009 itu sebesar 693.000. Kemudian ditambah penjualan kreditnya 1.200.000 dikurangi penerimaan kas piutangnya itu 693.000 dan juga penerimaan atas penjualan kreditnya 480.000. Jadi untuk saldo piutang periode 30 Juni 2009 itu sebesar 720.000. Kemudian ada penyusutan mesin. Untuk saldonya periode 1 Januari 2009 itu sebesar 240.000, kemudian ditambah penyusutan semester pertamanya 9.000. Jadi saldo penyusutan mesinnya per 30 Juni 2009 itu sebesar 249.000. Akun utang dagang. Nah, saldo utang dagang periode 1 Januari itu sebesar 513.000, kemudian ditambah pembelian barang 1.080.000, kemudian dikurang pembayaran utang sebesar 513.000 dan dikurangi pembayaran harga barang ini dari 70% dikali 1.080.000 sebesar 756.000. Jadi total saldo untuk utang dagangnya periode 30 Juni itu sebesar 324.000. Kemudian ada laba yang ditahan. Jadi saldo pada awal 1 Januari 2009 ini laba ditahannya sebesar 300.000, kemudian ditambah laba dari operasional 135.000 dan dikurangi pembayaran dividennya 40.000. Jadi total laba ditahan pada periode 30 Juni ini sebesar 390.000. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai laporan keuangan proforma dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.